Nah, udah ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan udah hadir ya. Pak Alhamdulillah. Udah. Yayan, di mana Pak Yayan? Apanya Bu? Ini Sekarang baru selesai, baru kelas. selesai bikin share dos. Oh, Pak Iwan sudah bergabung, Pak Iwan? Sudah bergabung, tapi masih ada agenda lain juga sih, Pak Iwan. Nanti kita mulai ini aja ya. Apa nih? Untuk presenter udah siap? Presenter, Ayu, Intan, Hasbi, Rusdan udah siap? Siap, Bu. Siap, Ibu. Kalau siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan seminar proposal ya. Kelompoknya Ayu Sri Anjani. Selanjutnya sama para tamu undangan juga Bapak. Boleh Ibu-ibu foto di depan aja. Kita foto bersama. Ya, Hasbi Hasidik Sihab, Intan Nurlela, dan Muhammad dan Fahmi ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah dan juga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Semoga pelaksanaan seminar proposal hari ini berjalan lancar. Ya, jadi ini tugas akhirnya dalam memilih prototipe ya. Prototipe judulnya perancangan alat sortir otomatis kentang G0 berdasarkan ukuran menggunakan dinamo. Mungkin sebelum ke presentasi saya jelaskan dulu latar belakangnya kenapa ada prototipe, kenapa ada produk ya. Pak Yayan ini dosen baru teman-teman di Teknik Industri. Selamat bergabung Pak Yayan. Nah, beliau ini sudah asisten ahli. Nanti kalau angkatan kalian tidak merasakan belajar sama Pak Yayan. Cuma untuk keilmuannya akan sangat membantu dalam tugas akhir teman-teman. Jadi di kami itu di semester 7 ada caption design Pak Yayan ya. Caption design itu harapannya teman-teman ini bisa melanjutkan TA-nya dari caption design ya. Jadi tidak lama lagi TA-nya, cuma untuk kelompok ini nantilah mereka yang jelaskan ya. Ada penggantian produk di kelompok ini sehingga prototipe lagi, bukan nanti outputnya produk ya di tugas akhir. Jadi masih dalam bentuk prototipe. Untuk presenter dipersilahkan mempresentasikan proposalnya ya, proposal penelitiannya maksimal 20 menit. Setelah ada presentasi, ada masukan ya, kami mohon masukannya dari para penguji, Pak Iwan Satrio Nugroho dan juga Pak Yayan selaku penguji 2 untuk memberikan masukan tentang khususnya karena mereka baru akan melaksanakan penelitian, masukan-masukannya untuk menyempurnakan tahapan penelitian mereka seperti itu. Setelah itu nanti ada timbal balik juga dari mahasiswa, mungkin ada informasi yang belum jelas dari para penguji, silahkan ditanyakan ya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu. Sebelum dimulainya seminar proposal, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Enggak, nanti untuk presentasinya bisa secara paralel per individu ataupun ada perwakilan ya, dipersilahkan. Ibu langsung dimulai saja. Ya, dimulai saja, Neng. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Dekan yaitu Ibu Rahmi Rismayani dari SPSMT. Yang kami hormati
Kaprodi Teknik Industri, Ibu Rapika Ratik Sri Murni STP MSI. Yang kami hormati penguji 1, Bapak Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM. Dan yang kami hormati penguji 2, Bapak Yayan Mulyana STMT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan sehat sehingga kita semua bisa melaksanakan seminar proposal hari ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja seminar proposal yang akan dibacakan oleh kelompok 2 dengan judul Perancangan Alat Sortir Otomatis Kentang G0 berdasarkan ukuran menggunakan dinamo. Kami beranggotakan saya Intan Nurlela dan ada Saudara Hasbi Hasidik Sihab, ada Saudari Ayu Sri Anjani, dan Saudara Rusdan Fahmi. Latar belakang. Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dibudidayakan di Indonesia, terutama di daerah tinggi dalam kegiatan budidaya dan industri kentang. Khususnya varietas G0, Generation Zero, diperlukan proses untuk seleksi dan klarifikasi berdasarkan ukuran sebagai bagian dari standar mutu kentang. Menurut Balaian Tanaman Sayuran atau Balitsa, kentang G0 merupakan benih awal yang ditanam dari hasil kultur jaringan yang digunakan sebagai benih dasar dalam sistem pembenihan kentang. Oleh karena itu, ukurannya harus memenuhi standar agar dapat berkembang menjadi benih yang berkualitas pada tahap selanjutnya. Dan juga dalam praktiknya, pengukuran diameter kentang masih banyak dilakukan secara manual dengan menggunakan penggaris atau seperti jangka sorong yang beresiko menghasilkan data yang kurang akurat serta membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dalam perancangan ini digunakan komponen utama yaitu alat dinamo, yaitu putar yang berfungsi sebagai sumber tenaga yang bergerak, dan dinamo ini dipilih karena tenaga putaran yang dihasilkan oleh dinamo dianggap baik atau mampu untuk menggerakkan beban dari kentang G0 dengan harga yang terjangkau. Terdapat juga komponen lainnya yaitu seperti besi, kerangka alat, bearing, dan untuk mengurangi gesekan antara poros dengan dudukan, AS nilon sebagai poros penggerak, dan lain sebagainya. Dari permasalahan di atas, kami mencari solusi baru dalam proses pengukuran diameter kentang G0, karena di kalangan industri maupun petani lokal masih menggunakan proses manual dalam proses pengukuran kentang. Oleh karena itu, alat ini berguna untuk membantu proses pengukuran dengan meningkatkan keakuratan data dan mengurangi lamanya proses pengukuran. Maka dari itu, kami memilih judul Perancangan Alat Sortir Otomatis Kentang G0 berdasarkan ukuran menggunakan mesin dinamo. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasbi Hasidik Sihab. Baik, selanjutnya yaitu dari latar belakang yang telah disampaikan, maka terbentuk rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, bagaimana merancang alat sortir otomatis kentang G0 berdasarkan aspek ergonomis menggunakan dinamo. Yang kedua, apakah alat sortir tersebut dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan seorang karyawan? Dari rumusan masalah, maka terbentuk tujuan, yaitu yang ke-1 untuk merancang alat sortir otomatis kentang G0 berdasarkan aspek ergonomis menggunakan dinamo. Yang kedua, untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan seorang karyawan. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Perancangan ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun segi ekonomis. Secara praktis,
Penelitian ini akan mempermudah proses pengukuran diameter kentang secara otomatis tanpa perlu menggunakan terus manusia, menghemat waktu dan tenaga kerja dalam proses sortir kentang berdasarkan ukuran. Selain itu, dapat digunakan langsung oleh petani atau pelaku industri pertanian untuk meningkatkan efisiensi pasca panen. Sedangkan secara ekonomis, bermanfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil sortir yang berdampak pada nilai jual produk yang seragam dan sesuai standar. Dan perancangan ini diharapkan dapat menciptakan pengukuran yang akurat dan sistematis bagi petani dan pelaku usaha pertanian dalam mengelompokkan kentang berdasarkan ukuran secara konsisten yang penting dalam memenuhi standar mutu dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi untuk memastikan fokus yang jelas dalam proses perancangan alat sortir otomatis ini berdasarkan ukuran menggunakan dinamo. Penelitian ini dibatasi dari ukuran benih kentang G0 diambil dari PT Kentang Hollanda Sejahtera atau PT Kenhost. Ukuran itu dibedakan menjadi 4. Yang ke satu ada mikrotuber, memiliki ukuran 10 mm sampai 15 mm. Yang kedua, G0 kurang dari 2 cm, memiliki ukuran dari 15,1 mm sampai 19,9 mm. Yang ketiga, G0 lebih dari 2 cm, memiliki ukuran 20 mm sampai 29,9 mm. Yang terakhir yaitu kentang G0 yang lebih dari 3 cm. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Terdapat bahan penelitian yang akan digunakan untuk merancang produk ini. Yang pertama yaitu dinamo putar, yaitu mesin utama yang akan digunakan dalam perancangan ini. Dinamo adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dengan kata lain, dinamo berfungsi sebagai penggerak yang mana cocok dengan bahan yang kami butuhkan dalam perancangan alat sortir otomatis ini. Menggunakan dinamo karena menurut kami dalam perancangan ini dibandingkan dengan generator, dinamo ini dari segi harga mudah dijangkau, spare part juga mudah dicari, untuk biaya perawatannya itu mudah. Kalau generator itu terlalu besar untuk produk ini. Selanjutnya ada besi. Besi memiliki kekuatan dan daya tahan. Besi mampu menahan beban berat dan tekanan, serta memberikan perlindungan terhadap benturan sehingga tetap stabil dan aman. Yang ketiga, kami menggunakan karet bulat panjang. Yang keempat, sebagai dudukan untuk menopang kentangnya itu kami menggunakan plat besi. Ada juga bahannya asnilon digunakan sebagai poros penggerak yang ringan, bearing, ada pan belt, dan juga as roda. Ada juga peralatan penelitian yang akan digunakan dalam merancang produk ini, yaitu untuk menyambungkan besi kami menggunakan mesin las, untuk menghaluskan atau memotong besi kami menggunakan gerinda, ada juga penggaris atau meteran. Mesin bor digunakan untuk membuat lubang pada besi atau material lainnya. Mesin bubut yaitu digunakan untuk membentuk dan memotong benda kerja berbentuk silinder yang kami gunakan itu di asnilon. Ada juga kami dibantu oleh software. SketchUp merupakan perangkat lunak desain grafis berbasis 3 dimensi yang digunakan untuk merancang desain yang kami buat. Selanjutnya yaitu metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian.
Ini dilaksanakan di 2 lokasi utama, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Ruang dokumentasi yaitu bagian dari lingkungan tempat yang mendukung aktivitas pembuatan prototipe, perencanaan, dan dokumentasi hasil pengamatan serta evaluasi. Selanjutnya, prosedur penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Rusdan Fahmi. Baik, terima kasih. Ada 8 prosedur penelitian. Yang pertama, penelitian pendahuluan aspek ergonomis. Satu mikrofonnya mati dulu itu double kayak. Penelitian diawali dengan melakukan kajian untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan, khususnya dalam kegiatan aspek ergonomis diameter benih kentang G0. Ditemukan bahwa proses aspek ergonomis secara manual memakan waktu kurang efisien dan berpotensi menghasilkan data yang konsisten. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, dirumuskan masalah utama dalam penelitian ini, yaitu belum adanya alat ukur otomatis yang dirancang khusus untuk benih kentang G0. Permasalahan ini penting untuk segera ditindaklanjuti, mengingat kebutuhan petani dan peneliti akan alat yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan budidaya dan seleksi benih. Yang ketiga, ada studi literatur dan pengumpulan data. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan mendapatkan informasi teknik yang relevan. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi terkait teknologi pengukuran otomatis, karakteristik fisik benih kentang G0, serta pemanfaatan dinamo sebagai penggerak pengganti mekanik manual. Selain itu, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata dan kebutuhan pengguna terhadap alat pengukur yang akan dikembangkan. Perancangan mencakup pembuatan sketsa awal, sketsa gambar teknis yang mempertimbangkan aspek fungsional dan ergonomis. Dalam proses ini ditentukan dimensi alat, sistem kerja, serta komponen-komponen utama yang digunakan. Komponen yang dirancang meliputi dinamo sebagai penggerak, besi sebagai rangka, karet bulat sebagai media, penggerak benih, plat sebagai dudukan as nilon untuk transmisi gerak, serta bearing untuk mengurangi gesekan dan memperlancar perputaran. Yang kelima, ada fabrikasi alat. Setelah desain alat selesai, dilakukan proses pembuatan alat. Fabrikasi di bengkel. Proses ini mencakup pemotongan, perakitan, dan penyambungan. Berbagai komponen menggunakan alat bantu seperti mesin las, gerinda, bor, dan mesin bubut. Setiap tahap fabrikasi dilakukan dengan mengikuti rancangan teknis yang telah disusun sebelumnya, guna memastikan bahwa alat dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan penelitian. Dan yang keenam, ada pengujian alat. Alat yang telah selesai dirakit kemudian diuji untuk mengetahui performa dalam mengukur diameter benih kentang G0. Pengujian dilakukan terhadap benih dengan berbagai ukuran, yakni antara 1 hingga 5 cm. Aspek yang diuji mencakup keakuran hasil pengukuran, kecepatan proses, dan kemudahan penggunaan alat oleh pengguna. Yang ketujuh, analisis data. Hasil dari pengujian alat kemudian dianalisis untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien alat tersebut dalam memenuhi tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan data hasil pengukur otomatis dengan metode manual, serta mengevaluasi parameter seperti waktu operasional, konsistensi hasil, dan tingkat kesalahan. Dari hasil analisis ini akan ditentukan apakah alat dapat direkomendasikan untuk digunakan dalam skala lebih luas atau masih memerlukan perbaikan. Yang terakhir, ada selesai penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ditutup dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan. Kesimpulan berisi penilaian akhir terhadap keberhasilan alat yang dikembangkan serta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. Dan itu seluruh tahapan dan temuan penelitian didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah.
Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Sri Anjani. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan komparatif untuk menilai kinerja alat pengukur diameter kentang otomatis. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai keunggulan dan keterbatasan alat yang dirancang dalam mendukung proses seleksi benih kentang G0 secara cepat dan akurat. Yang pertama ada perhitungan kecepatan dinamo, RPM. Kecepatan dinamo yang diukur dalam satuan revolusi per menit, RPM adalah parameter penting yang menggambarkan jumlah putaran penuh yang dilakukan oleh poros dinamo dalam 1 menit. Rumus yang digunakan untuk menghitung RPM adalah RPM sama dengan F dikali 120 dibagi P, dengan keterangan F yaitu frekuensi listrik dan P yaitu jumlah kutub. Yang kedua, perhitungan ukuran kentang. Perhitungan ukuran diameter kentang menggunakan sensor merupakan metode modern dalam proses penyortiran pasca panen untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan sensor cahaya seperti light dependent resistor (LDR) dan sensor load scale. Yang ketiga ada daya dinamo. Daya dinamo berperan penting dalam menentukan kapasitas dan efisiensi mesin dalam menjalankan proses penyortiran. Daya ini diukur dalam satuan watt dan mencerminkan seberapa banyak energi listrik yang dapat disuplai oleh dinamo dalam satuan waktu tertentu. Daya dinamo dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kecepatan putaran rotor, jumlah lilitan kawat pada kumparan, kekuatan medan magnet, serta efisiensi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Semakin tinggi kecepatan putaran dan jumlah lilitan kawat, serta semakin kuat medan magnet yang dihasilkan, maka semakin besar daya yang dihasilkan oleh dinamo. Rumus yang digunakan dalam menghitung daya dinamo yaitu V sama dengan V dikali I, dengan keterangan V yaitu daya listrik dengan satuan watt, P yaitu tegangan keluaran dengan satuan volt, I yaitu arus listrik dengan satuan ampere. Yang keempat ada efisiensi waktu. Efisiensi waktu adalah kemampuan untuk menggunakan waktu secara optimal agar tugas atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil maksimal dalam waktu yang seminimal mungkin. Dalam konteks profesional maupun kehidupan sehari-hari, efisiensi waktu berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai tujuan yang lebih baik. Efisiensi waktu dapat dihitung menggunakan rumus efisiensi waktu sama dengan waktu produktif dibagi waktu total dikali 100%. Dengan keterangan waktu produktif adalah waktu untuk menyelesaikan pekerjaan utama, waktu total adalah seluruh waktu yang tersedia. Baik, mungkin ini Ibu desain untuk mesin yang akan kita rancang.
Berikut adalah desain produk yang akan kami rancang. Produk ini memiliki ukuran panjang 50 cm, lebar 1 meter, dan tinggi 50 cm. Bahan yang digunakan untuk kerangkanya ini pul besi, menggunakan mesin utama dinamo. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Ibu Bapak, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rafika. Ya, terima kasih pemaparannya kelompok Intan. Pak Iwan, sudah standby atau masih ada kegiatan kah? Kita coba panggil kembali ya Pak Iwan. Ya, suaranya kedengeran nggak? Aman Pak Iwan. Oh iya. Pak Iwannya udah aman. Oh, ya aman sih di dalam bangunan. Assalamualaikum Aman. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Ya tadi sambil ini ya, sambil ada kegiatan. Cuma saya terima kasih ke Ibu Rafika Ratiksi Murni yang sudah memberikan kesempatan, dan terima kasih kepada Pak Yayan sebagai dosen tetap teknik industri yang sudah hadir. Dan terima kasih sekali. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk menyusun kegiatan ini ya, sangat luar biasa yang sudah dibuat. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Pertama adalah mengenai teman-teman pertanyaan pertama, teman-teman tahu bedanya G0, G1, G2 nggak? Tahu Bapak, tahu. Apa tuh? Jadi untuk G0 itu keturunan pertama dari bibit tanaman kentang. Kalau G1 itu turunannya G0, G1 turunannya dari G0 dan seterusnya, Pak. Yang paling bagus yang mana? Yang paling mahal atau yang paling dicari? Biasanya G berapa? G0. Kenapa? Karena itu merupakan keturunan pertama, Pak. Jadi belum pernah ditanam di lapangan. Oh, kalau keturunan pertama nanti berarti bisa gimana? Kalau keturunan pertama kan? Yang mulai dari G1, G2-nya itu baru mulai ke lapangan, Pak. Ya, enggak, maksudnya mengapa petani lebih memilih G0 dibandingkan G1 sama G2? Kan biasanya G0 harganya lebih mahal ya. Itu kenapa? Oh iya, Pak. Jadi petani memilih G0 itu dikarenakan belum mempunyai penyakit, Pak. Lebih bersih dibandingkan G1, G2, dan seterusnya. Karena Lebih bersih gimana maksudnya? Dibandingkan dengan G1, G2, Pak, jadi G0 lebih sehat, tidak mempunyai penyakit. Ya, nanti dilihat lagi ya. Kalau setahu saya G0 itu adalah pembiakan bibit dari Don mau kemana? Ya. Pembiakan yang bisa ditanam, kemudian hasil umbinya nanti bisa ditanam lagi ya, 2 kali lagi. Jadi kalau 0 itu level tanam 2 kali lagi. Kalau nanti 0 itu tumbuh umbi, ya umbinya sebagian bisa dipanen, sebagian bisa ditanam lagi. Nah, umbi yang kedua yang ditanam itu namanya G1. Nah, kalau G1 nanti ditanam, sebagian dari G1 itu bisa dipanen. Nah, sebagiannya itu ditanam lagi. Tapi kalau udah ditanam lagi itu namanya G2. Nah, kalau G2 itu adalah umbi yang nggak bisa ditanam lagi. Betul begitu? Halo? Iya, Pak.
Betul begitu atau enggak? Eh, mayoritas di sana Pak G2 itu masih Iya, iya ditanam. tahu nggak maksudnya definisinya G0, G1, G2 Oh, itu harus dulu tahu iya dulu betul mengapa Pak. itu jadi mahal, jadi penting, kenapa harus diukur itu dulu. Betul Pak. Ya berarti masih bisa ditanam 2 kali lagi ya, ada 2 level lagi biasanya ditanam. Kalau ditanam 1 kali dia namanya G1, kalau G1 tanam 1 lagi namanya G2. G2 kalau mau nggak bisa ditanam lagi, kalau dipaksa ditanam dia tidak tumbuh tunas sama sekali. Kalau G2 itu. Iya Pak. Nah, terus kalau dalam perancangan desain kan yang nomor 1 kalau setahu saya kan harus mengetahui dulu kebutuhan ya. Ini sebenarnya peralatan ini yang mau pakai siapa ya? Untuk petani Pak. Peralatannya untuk petani. Iya Pak. Untuk memisahkan diameter dari G0 yang kecil dengan G0 sedang dengan G0 besar gitu. Iya Pak. Gunanya untuk itu. Iya Pak. Nah, selama ini petani memisahkan antara G0 yang kecil, sedang, sama besar pakai apa? Sesuai pas saya melakukan kerja praktek Pak di perusahaan PT Kentang Holando Sejahtera, itu masih menggunakan penggaris Pak yang dimodifikasi. Jadi manual Pak satu-satu pakai penggaris. Oh, Itu biasanya satu kerat itu berisi 1.000 butir, memakan waktu hampir 1 jam Pak per satu oh, keratnya. sama dia G0 yang itu disortirnya G0 yang kecil, sedang, sama yang besar tadi. Iya Pak. Disortir, dipisah-pisah, dikelompokkan. Iya Pak, masih Nah, manual. fungsinya pengelompokan untuk apa ya kalau untuk petani ya? PT itu mempunyai grade Pak Oh, menurut kalau ukuran. yang grade yang bagus yang besar. Iya, Oh, karena kilonya, tapi kilonya jadi lebih kecil ya. iya Pak. Nah, itu kalau menggunakan alat berarti hemat waktunya berapa lama? Satu kerat itu belum uji coba Pak, tapi pasti lebih singkat Pak. Ya itu harus di segi ekonomitasnya itu harus dilihat. Jadi kalau perancangan desain itu harus melihat itu ya dari sisi safety. Sorry agak berisik, ada persik lewat. Dari sisi safety, kemudian dari sisi function, fungsinya ya, kemudian dari sisi estetikanya, kemudian dari segi apa namanya ergonominya, kemudian dari sisi maintainability-nya, dari sisi kemungkinan untuk produksi massalnya, terus mengenai bahan bakunya keberlanjutan dari bahan baku. Nah itu harus dianalisis. Tapi analisis yang paling ininya tuh harus melihat kebutuhan dari konsumen. Contoh begini, ada alat bagus, tapi ternyata spesifikasi alat ini harus bisa apa sih namanya, harus bisa ditempatkan di stasiun kerja di pabrik yang memungkinkan dia untuk di apa sih namanya dikerjakan misalkan. Ada juga yang spesifikasinya membutuhkan peralatan ini tidak membutuhkan listrik yang besar misalkan. Nah itu harus prioritas mengenai urutan spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer itu harus ada semua. Jadi di list dulu semua, saran saya ya, list kebutuhan customer. Ini kan customernya, penggunanya siapa? Oleh si pengguna itu prioritas desainnya apa? Apakah dari segi dimensinya, apakah dari segi kekuatannya, apakah dari segi kemudahan perawatannya, apakah dari segi apa listriknya yang efisiensi listriknya, apakah dari segi kemudahan penggunaannya, apakah dari sisi ya memungkinkan untuk kalau estetika itu kan berarti dia ada covernya, rapi, ada covernya. Kan ada alat yang bagus banget, tapi kabelnya kemana-mana, atau dia nggak ada covernya sehingga berbahaya. Nah itu kan berarti, atau secara apa desain tidak menarik ya. Itu kadang ada yang apa namanya itu masuk ke dalam masuk ke dalam
indikator desain yang dibutuhkan, spesifikasi desain yang dibutuhkan. Nah, list dari spesifikasi desain itu nanti diurutkan mana yang prioritas. Karena setiap barang itu prioritasnya beda-beda. Kalau makanan, nah misalkan bisa jadi makanan tuh prioritas nomor 1 rasa gitu kan. Tapi kalau di makanan di dekat kosan mahasiswa, harga prioritas nomor 1 kan. Terus kalau di tempat wisata atau tempat orang pacaran, ininya desain kemasannya yang ikonik misalnya. Nah itu kan beda-beda, sama-sama makanan tapi spek kebutuhan desainnya beda-beda. Nah itu kalau misalkan peralatan ini digunakan sama pabrik sama digunakan oleh petani, bisa jadi speknya beda-beda. Kalau digunakan di petani di lapangan, spek dia mudah dibawa, itu jadi masuk itu spek anti air. Misal kalau dia outdoor, alatnya outdoor apa indoor ya ini ya? Indoor ya? Indoor, Halo? Pak. Ya indoor, berarti kan kebutuhan akan tahan cuaca, tahan sinar matahari itu misalkan prioritas nggak ada prioritas sama sekali ke situ gitu. Tolong di list dulu ya prioritas mengenai desainnya apa. Terus misalnya ada 10 prioritas, 10 indikator atau 10 spesifikasi desain. Nah, dari 10 spesifikasi desain itu diurutkan mana yang prioritas. Nah, itu nanti dikasih bobot, terus dikasih penilaian-penilaian, dikali bobot kali nilai. Nah, nanti desain-desainnya itu bisa, pas kemarin ngedesain ada itu nggak ada halo di pabrik itu survei ininya memenuhi sampel nggak pakai nanyain semua. Halo? Pak, mohon maaf Pak, putus jaringan. Oh, salah ya, nggak kedengeran ya? Halo, metode sampelnya berapa orang ya? Dari yang populasinya berapa, yang diambil sampelnya berapa gitu untuk survei mengenai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu nomor 1 kalau bikin terus ternyata nggak ada yang pakai kan percuma. Halo? Jadi ini tuh produk ini tuh dibutuhkan oleh perusahaan, Pak. Tempat Ya, saya dia tahu. pas melakukan Nah, itu magang. bagian apa? Yang itu bagian apa? Bagian apa yang dibutuhkan? Bagian sortir, Nah, logistik. bagian sortir. Itu populasinya ada berapa orang yang sortir? Kita melakukan survei terhadap berapa orang gitu maksudnya? Sampelnya berapa? Karyawan yang sortirnya itu ada 10 orang, Pak. Nah, 10 orang itu kita nanya ke siapanya? Kuantitatif Saya atau kualitatif? kualitatif, Pak. Kualitatif, berarti ke siapa? Ke pimpinannya? Iya, Pak. Ke Ke berapa staff orang? 1. Ke 1 orang. Dan dia yang ngomong gitu. Nah, itu harus hati-hati ya, karena kita pernah ngambil sampel pas kita bikin penelitian, ternyata kesalahan. Ya, bisa populasinya ada 20. Kita nanya ke 5 orang yang kita anggap weighted, ya, kita anggap kualitatif, kita tanya lebih mendalam. Ternyata 5 orang itu tidak menggambarkan yang 20, akhirnya begitu bikin desainnya salah. Saya pernah ngalamin begitu gitu. Saya hanya ngasih masukan aja. Nah, itu betul-betul pastikan bahwa itu dibutuhkan. Terus itu tadi list identifikasi yang dibutuhkan kayak apa, terus dibikin prioritas, kasih bobot, kasih poin, dikali mana. Terus ada pilihan-pilihan itu nggak? Pilihan-pilihan apa sih namanya dari beberapa desain itu nggak, apa memang kita udah ketemu satu desain itu aja gitu? Yang tadi pakai dinamo, tadi pakai itu. Alternatif idenya ada berapa? Atau satu itu aja? Ada 1, Pak. Nah, satu itu dapat informasi dari si 1 orang itu. Oh, Iya, Pak. maunya kayak gini, maunya kemungkinan pakai maunya listriknya begini, oh berarti diambil keputusan pakai dinamo gitu-gitu. Iya, Pak. Oh. Tapi memungkinkan nggak kalau misalnya kita pakai perhitungan teknik industri, karena kita teknik industri lah ya, bukan manajemen ya, teknik industri. Nah, itu kalau teknik industri memungkinkan nggak kita ngitung sampel kemungkinan berapa orang, kemudian dari sampel itu kita ketemu beberapa indikator mengenai
kebutuhan produknya, kemudian produknya itu kita urutkan spesifikasinya dan kita prioritaskan. Jadi nanti ketemu 5 prioritas teratasnya, 5 prioritas teratas yang dibutuhkan mesin yang bisa bekerja dengan sangat cepat. Nah, itu prioritas pertama. Prioritas kedua dibutuhkan mesin yang mudah perawatan, atau yang ketiga mesinnya tahan lama, yang keempat mesinnya mudah dalam penggunaan, misalnya friendly, user friendly, ya, gitu. Nah itu ada bisa ketemu itu nggak? Ada Pak. Ya bagus kalau ada, nanti menurut saya nanti tanya ke pembimbingnya dah. Menurut saya sih harus begitu. Nah terus kalau metode ada beberapa ya. Tadi saya sempat intip pas di jalannya. Ada metode, ada Friends, ada PI, ada UFD. Nah itu lihat lagi metode kita desainnya. Nah, nanti kalau QFD memang panjang sih. QFD ada membuat sampai host of quality ya. Nah itu semuanya dicek lagi apa namanya metode yang digunakan, metode perancangan dalam desainnya. Biasanya setahu saya sih ada 3 ya kalau di teknik industri itu, ada QFD, ada Friends, ada VDI, FVDI. VDI itu apa sih nggak tanya. Wah. Nah, itu lihat lagi metode-metode perancangannya. Terus kalau aspek ekonomis nggak ada dihitung ya, berapa kira-kira ini akan harganya berapa. Nah itu kira-kira mau nggak perusahaan dengan ring harga segitu, atau tahu juga biaya bahan bakunya, biaya perawatannya sedikit-sedikit lah gitu, ada ke situnya nggak? Ya, tadi dikit-dikit lah disempil lah, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa lah, tapi tahu dikit-dikit sempil, takutnya begitu dibuat terus kemudian itu tidak bisa diproduksi karena sulit dalam dalam manufaktur, atau sama manufaktur karena nggak ada bahan bakunya, atau karena, tapi kayaknya enggak lah ya, cuma dinamo sama kumparan doang sih ya, bisa lah ya, sama aspek perawatannya lah. Yang gitu-gitu aspek desainnya baik, sama ngeliat. Kalau peralatan sejenis ada nggak yang di pasar kayak gitu? Belum ada Pak. Belum ada sama sekali, udah pernah ngecek ya? Udah Pak, udah dicek. Ya, nanti dihitung lagi apa namanya. Kalau ke orang yang survei itu dia bersedia mau ya, tertarik dengan alat itu. Untuk tertarik atau tidaknya itu belum pasti, Pak. Tapi kami Ya memang kalau zaman sekarang sih kualifikasi desain nomor 1 itu berdasarkan kebutuhan ya, identifikasi kebutuhan. Bisa sih berdasarkan force, kan ada 2 ya, force by market, force by teknologi. Force by teknologi itu kalau misalkan kayak Android tuh, orang nggak butuh Android, zamannya kita BBRT nggak butuh Android kan. Tapi kita memprediksi masa depan orang akan butuh Android, kayak AI aja. Orang nggak butuh AI, tapi kita prediksi masa depan akan butuh AI. Bikinlah Android, bikinlah AI, karena kita nge-force secara teknologi. Ini perkiraan kita masa depannya teknologi akan dibutuhkan, makanya kita push kan teknologi. Ya, bisa juga begitu. Nah, nanti teman-teman identifikasi, ini teman-teman tuh push by market atau pull by teknologi, force by market atau force by teknologi, itu yang mana? Kalau masih bingung, saya tanya ke pembimbingnya dah. Itu apa? Yang mana yang di ini gitu. Kalau force by market berarti harus benar-benar menanyakan identifikasi ke customer-nya secara detail sampai probability. Suatu saat nih kalau ini alatnya jadi dibutuhkan tidak, menutup masalah dia tidak. Gitu. Kalau sekarang deh ilmu manajemen yang terbaru tuh belajarnya ini ya apa? Customer behavior ya. Dia ada namanya job to be done, ada namanya customer pain, ada namanya, itu yang terbaru nih tahun-tahun 2020 lah. Soal ilmu manajemen ya. Karena kita kan orang industri tahu dikit-dikit manajemen. Itu harus tahu kebutuhan customer banget gitu.
Nah, itu berarti kita force by market. Tapi kalau by teknologi, kita meramalkan masa mendatang, mengukur secara manual itu akan tidak sangat efektif di masa mendatang. Berarti saya akan masa mendatang membuat ini. Nah, itu harus tentukan ya, apakah by teknologi atau by market. Saya nggak ngerti lah. Teman-teman jauh lebih pintar lah urusan begini sama pendidikan. Ini saya gitu aja, Bu Rafika, teman-teman. Saya izin langsung lanjut ya, karena harus ke desa berikutnya. Mohon maaf Oke, sekali. siap Pak Iwan. Hatur nuhun di sela-sela kesibukannya ya. Masih Ya, mohon maaf kalau apa namanya tidak bisa mengikuti. Yang tadi udah dicatat kan ya? catat ya. Udah, Pak. Tadi ada 5 loh. Nanti saya tagih tuh 5 tuh. Tenang. Kayaknya Pak Iwan Teman-teman lebih sudah paham lah jadi calon sama. pemimpin. Ya, karena saya harus mengejar kabut, Bu. Tidak bisa berlama-lama. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Iwan, sehat-sehat. Ya teman-teman, tadi masukan Pak Iwan sangat bagus sekali. Silakan nanti teman-teman catat dan itu bisa membuat penelitian kalian lebih cantik ya, lebih cantik dari segi industrinya, teknik industri. Next, sebelum saya juga masih ada catatan penegasan dari Pak Iwan, tapi nanti saja setelah dari Pak Yayan ya. Sebagai penguji 2, dipersilahkan Pak Yayan mohon masukannya. Baik, terima kasih Bu Kaprodi, Bu Rafika atas kesempatannya. Terima kasih Pak Iwan, sudah sangat habis kayaknya sama Pak Iwan. Saya jadi bingung mau nanya apa ini. Apa yang pengen saya tanya, kebetulan Pak Iwan sudah nanya. Tapi nggak apa-apa. Ini secara keseluruhan ini cukup bagus penulisannya, cukup apa namanya? Menurut saya sih bagus dengan judul yang cukup berani, bikin produk baru ya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu tadi kan bicara tentang keunggulan alat sortir ini. Sortir ini secara sistem kan otomatis. Nah, kan kalau tadi siapa yang bilang ya harus pakai jam, harus pakai penggaris ngukurnya. Apakah itu di lapangan betul pakai penggaris? Setahu saya untuk mengukur sistem sortir itu biasanya kalau apalagi kentang biasanya menggunakan jangka sorong. Nah, itu mungkin harus dicek lagi ke lapangan karena sistem sortir itu tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi, kemudian efisiensi, mengurangi human error, terus memaksimalkan kinerja alat tersebut nantinya supaya mampu memproses secara real time hasilnya. Oke, yang jadi pertanyaan saya adalah eh, tadi menyinggung soal aspek ergonomis. Yang kenapa aspek ergonomis ini menjadi sebuah pertimbangan penting di dalam pengujian alat ini. Mungkin boleh dijawab dulu. Halo? Ya, Bapak, baik izin menjawab. Sangat penting dikarenakan ya untuk Itu mungkin si kenyamanan. temannya mikrofonnya harus salah satu dimatikan dulu supaya nggak nge-crash. Udah. Baik, lanjutkan untuk kenyamanan tentunya seorang karyawan. Jadi enakan gitu ya Pak, dari segi ergonomisnya. Jadi sangat penting. Udah. Hanya enakan aja secara akademisnya seperti apa bahasa akademisnya kan kalian ini nanti Izin keluar. menambahkan. Oke, silakan. Izin menambahkan Bapak. Mungkin dari segi ergonomis juga bisa mengurangi kelelahan dan cedera. Juga insya Allah dapat meningkatkan produktivitas, terus meningkatkan kualitas dalam penyortiran. Seperti itu, Pak. Oke, berarti yang perlu saya tambahkan adalah tadi betul tentang kenyamanan si alat ini dalam memudahkan pekerjaan si operator. Kemudian meminimalkan kelelahan tadi ya, bahwa apa namanya
kondisi operator itu kan harus taminya harus bagus. Karena tadi Pak Iwan menyinggung tentang keselamatan kerja. Jadi ini berdampak pada efisiensi pada nantinya terhadap keselamatan selama pengoperasian. Nah, itu yang perlu saya tambahkan nanti. Baik, tadi bicara tentang sensor LDR ya. Ada yang bisa jelasin soal sensor LDR atau load cell? Kan ini tadi kan bicara tentang sensoring sizing ya, sizing ukurannya, terus bentuknya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Sensor LDR-nya atau load cell-nya itu untuk mengukur atau berat kentang tersebut. Ya, Izin ini kan menjawab, Bapak. pakai sistem pakai LDR kan, Iya, sama load cell-nya untuk berat kentangnya pakai load cell kan? iya, Pak. Ya, coba. Izin Pak, Ya, untuk perancangan ini kita nggak pakai sensor LDR. Jadi dari sisi ininya tuh kentang langsung turun aja Pak. Jadi yang dihitungnya itu diameternya. ya berat kalian menggunakan mendeteksi ukurannya menggunakan apa? Ininya Pak dari karet ininya. Jadi pas bagian ini tuh, Sistem bearing berarti. iya Pak, bearing. Harusnya ditambah. Harusnya ini kan kan ini kalau misalkan sistem manual seperti itu nantinya kan malah jadi menurut saya sih eh, bakal ada masa yang tidak akan maksimal. Nah, kalau menurut saya sih kenapa tidak menggunakan sensor LDR? Kan kalau LDR berdasarkan intensitas cahaya, nanti sih si barang itu lewat, dia terkena cahaya, dia akan memilah dia kemana masuk ke row yang mana dia harus turunkan, ya kan? Kalian paham nggak LDR-nya? Atau load cell lah, load cell tuh ngerti nggak? Belum paham Pak. Load cell Belum paham Pak. buat mengukur beratnya kan dari ukuran diameter nanti kan turun. Nanti kan kita bisa tahu tuh berapa jumlah yang akan dipakai, terus berapa berat yang akan dikumpulkan. Diklasifikasikan kan ukuran-ukuran tersebut. Ya, Nah, apakah hanya dari bentuk saja atau hanya berat? Termasuk beratnya juga. Harusnya kan bersamaan dengan beratnya juga. Supaya mengetahui jumlahnya berapa, kapasitas si mesin ini dalam pemrosesannya. Ya, ya. ya. Jadi masukan saya sih mungkin harus bisa mengkombinasikan antara LDR dan load cell. Kalau memang belum ada, coba dicari referensinya. Fungsi sensor LDR dan load cell ini mungkin bisa kerjasama dengan teman-teman dari elektro atau informatika untuk merancang sistemnya. Jadi ini teknologinya sudah maju, jadi jangan kembali lagi ke sistem sortir manual. Ya, ini Baik Pak. kalau menurut saya masuknya ke sistem sortir manual nantinya. Jadi berdasarkan ukuran dan biasanya sistem ini pasti ada permasalahan di tengah-tengah. Misalkan saat si ukurannya yang didesain itu bulat misalkan, ternyata ada yang berbentuk kotak misalnya. Kan artinya si barang itu tidak bisa masuk. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu diperhatikan untuk nanti penyempurnaan alat ini ke depannya. Baik, itu mungkin selanjutnya ini rencana akan difabrikasi. Kalau misalkan ini anggap si proyek ini berhasil, terus kemudian secara pengujian berhasil.
Kalian punya rencana untuk diproses di pabrikasi nggak dalam skala besar? Karena kan tadi bicaranya akan ini menjadi sebuah alat yang dibuat oleh satu perusahaan, betul ya? Tadi ya? Di satu perusahaan nanti akan dianalisa, terus akan diujikan. Nah, kalau ini dibuat secara pabrikasi, ini rencananya seperti apa? Kan ini harus dibahas juga. Rencana ke depannya seperti apa? Alat ini mau mau apa namanya? Mau seperti apakan? Karena nanti kali akan bicara tentang bagaimana pemilihan komponen, terus kemudian perakitan yang presisi, terus kemudian pengujian stabilitasnya, eh, mekanisme alat, dan lain sebagainya. Nanti kan makanya dari sini saya akan bicara tentang ini kenapa pakai SketchUp. Kalian kan belajar Gamtek nih, kenapa nggak pakai AutoCAD atau SolidWorks? Secara desain, mungkin secara teknik, AutoCAD lebih apa ya, lebih tepat lah buat dibuat gambar teknik, karena mendukung desain tekniknya lebih presisi dibanding SketchUp kalau menurut saya. Ini yang perlu apa namanya diperhatikan terkait pengembangan desainnya. Ini sih cukup bagus, tapi saya harap sih bisa. Kalian harus bisa lebih dari ini. Pasti bisa lah, pasti bisa. Oke, Oke, pertanyaan hmm, tadi ada tiga ya. Pertanyaan keempat, eh, tadi Pak Iwan membahas tentang K3. Nah, di alat ini apakah sudah disiapkan fitur keamanan, terus kemudian proteksi alat, kalau misalkan terjadi gangguan listrik atau kerusakan mekanik? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti itu yang jadi poin yang memang harus diperhatikan juga. Selanjutnya, tadi Geno udah. Saya pengen dengar bagaimana prosedur pengujian akurasi alatnya dilakukan. Terus apakah ada parameter errornya nggak di situ? Baik, Pak. Jadi proses pengujian itu nanti kentang dari sini yang memiliki ukuran 0 mm sampai 1 cm itu akan jatuh di sini. Dari 1 cm ke 2 cm itu di sini. Dari 2 cm sampai 3 cm itu di sini. Dan jika ada kentang yang melebihi 3 cm itu maka akan melebihi ini gitu, Pak. Di yang terakhir Ini itu apa? Kan kalian paham nih part-partnya apa aja. Jangan ini. bagian bagian ketiga ini, Pak. Itu jalan nggak sih? Jalan. Oke, silakan lanjutkan. Parameter errornya itu mungkin di jika karet ininya bermasalah, Pak. Jadi mungkin lebih lebar sama yang lebih dari 3 cm kentangnya. Berarti kalau 3 cm tetap berarti pengukuran ini tetap harus menggunakan jangka sorong ya. Iya, Pak. Tetap harus menggunakan jangka sorong karena tidak ada validasi ketepatan ukuran pastinya. Hanya berdasarkan
sizing dari lebar ban atau bearing yang dibikin. Ya nggak? Iya, Pak. Oke, berarti masukan saya adalah tolong masukkan tadi LDR sama load cell-nya supaya nanti bisa mengukur, memvalidasi apa namanya berat si kentang tersebut sama ukurannya. Jadi nanti secara real time-nya itu bisa terukur. Jadi manual manual jangka sorong itu hanya untuk memvalidasi sizing awal saja. Nanti kita berapa persen akurasi alat tersebut nanti bisa kelihatan. Terus jumlah yang dihasilkan kalau menggunakan alat yang sekarang secara manual, berapa jumlah eh, kentang yang dihasilkan, disortir, kemudian berapa jumlah kilonya. Nah, kalau menggunakan alat LDR, pakai sistem LDR dan load cell ini, nanti mungkin kalian bisa paham tuh dalam sekian jumlah kentang, misalkan dalam 100 kentang, jadi sekian puluh kilo. Jadi kalian tidak perlu melakukan pengecekan ulang, tetapi sudah ada validasi dari alat tersebut. Iya, Pak. Jadi menurut saya mungkin kalau dari judul mungkin masukan saya sih, mungkin nanti diskusi dengan para pembimbingnya, tambahannya menggunakan sensor otomatis. Kayaknya itu lebih lebih apa namanya lebih, kalau di sini judulnya perancangan alat sortir otomatis kentang G0 berdasarkan ukuran menggunakan dinamo. Mungkin kalau menurut saya sih perancangan alat sortir otomatis kentang G0 berdasarkan ukuran menggunakan dinamo dan sensor otomatis. Jadi ada keterbaruannya dari penelitian kalian. Mungkin alat ini sudah ada dengan skema yang lain. Biasanya dipakai buat sortir sayuran, terus kemudian sortir eh, ini lebih mirip pemilahan di Amazon paket ya, pemilahan paket di Amazon kurang lebih mirip seperti itu, tapi ini untuk sayuran. Nah, tambahannya mungkin kalau menurut saya bisa ditambahkan sensor otomatis tadi load cell sama LDR. Kemudian saya lihat dari latar belakang mungkin eh, bahasa bahasa bahasanya harus coba lebih lebih akademik dan formal. Terus eh, apa namanya, hindari pengulangan-pengulangan kalimat. Terus referensinya tolong ditambah lagi, cari gap studi sebelumnya. Terus data statistik tadi dari Pak Iwan sudah ngasih masukan, mungkin data statistiknya perlu diperkuat lagi secara dari urgensi. Dari rumusan masalah saya lihat sih sudah bagus, tapi mungkin efisiensi waktu kerja juga perlu dimasukkan. Terus mengklarifikasi tentang G0 itu dalam waktu berapa waktu misalnya itu, nah itu diperjelas lagi. Itu mungkin metode metode tadi Pak Iwan sudah termasuk tentang penambahan diagram alir tahapan penelitian ya, flowchartnya dirapihkan lagi, serta metode perhitungan akurasi, efisiensi, kuantitatif, termasuk uji validasinya nanti diperkuat lagi. Nanti ini buat buat penulisan TA-nya nanti biar gampang, lebih lebih mudah. Dari sisi data analis mungkin perlu ditambah justifikasi pemilihan sensor tadi, serta apa ya, sensor diskonversi lah. Ini itu. Terus daftar pustaka coba cari tentang otomasi sensor LDR dan load cell pada perancangan alat pertanian. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya
sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah masukan yang positif buat teman-teman di sini. Semoga Allah mudahkan prosesnya, tetap semangat, jaga kekompakan, dan minta doa orang tua. Terima kasih Bu Kaprodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yayan, terima kasih masukannya, sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini sebenarnya saya tahu ya teman-teman itu ngejar cepat lulus, cepat jadi. Cuma permasalahannya karena kalian mulai lagi dari awal, bukan lanjutan dari capstone design. Jadi langkah-langkah di capstone design itu harus diulang kembali. Seperti tadi, kalau misalkan kalian sudah di alat yang sebelumnya sudah jadi nih capstone design-nya, tidak perlu lagi kayak analisis pradesain seperti yang masukan Pak Iwan. Kan sudah jadi pertimbangan-pertimbangan ya. Misalkan kalian kan pernah mengambil, mungkin ada yang ambil analisa keputusan nih. Kriteria penentuan kriteria itu bisa pakai beberapa metode di analisa keputusan. Pakai lagi, misal yang sangat simpel ya tadi, kriteria dikali bobotnya gitu ya. Cuma harus dapat siapa sih yang kepentingannya, siapa yang akan menggunakan alat ini. Kalau di perusahaan misalkan siapa aja tuh, ada berapa penilainya ya, ada berapa orang penilainya. Bisa kalian pakai MPE aja, misalnya yang mudah ya, MPE ataupun AHP yang sedikit rumit untuk menentukan, oh ternyata mereka butuhnya yang bahan yang tidak terlalu mahal. Kalian cari nanti bahan yang tidak terlalu mahal tuh apa. Tuh. Terus kalau yang ini bisa ya nantinya ditambah roda, bisa. Supaya gampang di pindah-pindah gitu. Kalau ini kan gotong lumayan, jadi berapa kilo nih? Jadi berapa kilo ya jadi mobile. Itu jadi perhatikan, kalian PR-nya berarti harus ada riset pradesain lagi. Tadi kan kemungkinan Pak Iwan juga udah riset pradesain alat siapa gitu ya. Ternyata salah sasaran, alatnya ya tidak terpakai juga. Nah, kalian make sure kalau nanti pengguna alat ini adalah misal di PT Holando, ya kalian fokus aja di PT Holando dulu deh. Tidak perlu ke petani gitu ya. Cuma siapa aja orangnya yang di PT Holando, bisa 3 pakar. Kita sebutnya penilai lah ya. Bisa 3 penilai, 2 penilai pun boleh. Yang penting memang yang akan menggunakan alat ini. Tuh ya. Nanti pakai lagi pradesainnya apa aja ya. Pradesainnya, list kebutuhan pengguna tadi ya. Benchmarking nyambung dengan yang tadi ya, untuk referensi yang pakai alat ini, walaupun di pasaran belum ada, tapi di penelitian itu sudah ada. Kentang tadi saya ada kirim ke Hasbi ya beberapa referensi tentang alat sortir kentang. Ada juga yang sudah pakai sensor LDR, ada juga yang sudah pakainya load cell aja. Ya. Kalau yang manualnya emang belum ada, apakah itu kebaharuan atau kemunduran nanti ya? Malahnya kemunduran nanti. Sedangkan yang sudah publish sudah ada yang canggih pakai LDR, pakai juga load cell gitu. Walaupun di kentang, selain di kentang di mana kalian cari yang bentuknya agak mirip-mirip kentang gitu ya. Jadi sensornya. Kalau tomat kan pasti by warna ya, dari warna kulit tomat misal gitu ya. Terus ini penegasan aja ya, penegasan karena PR-nya masih banyak. Jadi kemarin tuh nanya Pak Yayan, Bu, sudah boleh buat alatnya nggak ya? Jangan dulu. Kita seminar proposal dulu, pasti ada masukan yang bagus nih dari penguji gitu. Kalau dari saya ya, saya mah oke-oke aja. Yang penting kalian tahu metodologi cara jalannya, selesai, udah oke. Gitu ya. Tapi kalau kalian menciptakan suatu alat yang wah juga kan bangga juga ya kalian ya. Akan lebih bangga lagi, pede lagi lah. Nanti ditanya skripsinya tentang apa. Oh kita buat ini. Bisa menceritakan ke adik-adiknya atau ke keluarga. Itu aja yang paling pentingnya di pradesain. Kalian pakai lagi analisa keputusannya ya. Terus tambahan tadi aspek ekonomi emang betul minimal untuk mengetahui harga pokok produksi. Ya. Harga pokok produksinya nanti misalkan nanya nih si Holandonya, ini alat berapaan ya? Saya mau lagi misal gitu. Kalian harus tahu kira-kira berapa rupiah gitu ya. Minimal harga pokok produksi aja. Terus, oke. Tadi coba lihat lagi Hasbi yang kategori ukuran di PT Holando di batasan masalah ya.
Di batasan masalah, kalau ini kan ada 3 lubang ya. 3 lubang, kalau di batasan masalah ada berapa? Oke, di batasan masalah ada 4 ya, ada 4 mutu lah jenis karakteristik ukurannya. Sudah mewakili keempat ini ya tadi ya, rancangan yang tadi. Kalau yang lebih dari 3 cm itu kemana? Lebih dari 3 cm ke akhir, Bu. Jadi lurus. Ke akhir lurus. Yang, aduh, Jadi ada outputnya nggak? harusnya Yang ada 4, Bu. Iya kan? Ada 4 ya. Tadi ada berapa? Ya, ada 3. Oke, itu jadi PR lagi tuh. Baik, Bu. Ya. Terus kalian desainnya nanti coba belajar pakai AutoCAD lagi ya, atau pakai SolidWorks lah. SolidWorks. Oke, cuma kalau masih bingung bisanya SketchUp ya udah nggak apa-apa SketchUp dulu. Tapi dari SketchUp ubah ke AutoCAD ya. Jadi bisa tahu berapa sih ukuran realnya ya, atau apa ya namanya toleransi misal untuk pengerjaan di ininya tekniknya pengerjaan teknik. Terus tadi aspek ergonomi sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi pradesain itu cantumkan yang aspek ergonomis juga. Jadi kalian harus ada kuesioner ke pekerjanya ya, kuesioner ke pekerjanya untuk mengukur ya aspek ergonomis nanti. Keunggulan produk sudah, sensor sortir. Oke. Selebihnya udah oke sih. Make sure yang itu dulu. Ya. Sudah paham? Catatannya lumayan banyak, tapi kalau ini dikerjakan akan bagus nanti. Ya, sambil jalan aja, sambil yang paling utama kalian tentukan dulu riset pradesainnya. Sehingga nanti diperoleh desain untuk langsung membuat alatnya. Ya, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada penguji kurang jelas atau apa gitu? Masih klarifikasi? Sudah aman? Mungkin ingin bertanya tentang LDR, Bu. Ya, silahkan Rusdan. Itu LDR dan loser gimana, Bu ya? Pak Yayan, help me Pak Yayan. Saya udah kasih referensinya tadi ke Hafdi. Kenapa? LDR dan load cell. Apa yang jadi Mungkin mereka pertanyaan? masih bingung cara kerjanya. Bingung penggunaannya, Bu. LDR dan loser. Kalau gini, kalau menurut saya sih bukan sekarang sudah bukan waktunya bicara tentang teknisnya. Justru teman-teman ini sudah waktunya kalian memperkuat literasi, cari referensi sebanyak mungkin. Jadi kalau cuman kalau LDR sama load cell teh apa? Sebetulnya mah gampang saja sih, kita tinggal cari atau saya jawab, mungkin insya Allah sih saya bisa. Tapi yang jadi eh, poin di sini adalah bagaimana kalian memperkuat literasinya. Karena ini kan kalian akan bicara tugas akhir. Nah, saat kalian membuat sesuatu itu, apa yang menjadi dasarnya? Preferensinya, jurnal kah, buku kah? Nah, harapan saya sih nanti kalian bisa mencari di situ. Jadi digali potensi bacanya dulu nih. Punten Bu Kaprodi ya, ini saya ini beberapa kasus memang eh, kasarnya disuapin, tapi mungkin baiknya kalau menurut saya sih coba kalian gali dulu. Tadi dari Bu Kaprodi juga sudah memberikan saran. Coba kalian cari referensinya, perkuat lagi. Sama pun saya juga akan sekarang akan menjawab, gali referensi, cari jurnal, cari buku untuk memperkuat penulisan nanti di tugas akhirnya. Kalau masih bingung cara kerja dan sistemnya, eh, saya Senin sampai hari Kamis ada di ruangan
dosen di Fakultas Teknik. Jadi kita bisa diskusi secara langsung. Itu mungkin jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, mudah-mudahan makin penasaran ya Pak ya. Sebenarnya kita bisa aja langsung kasih tahu, tapi kalian bagaimana cara kalian literasi gitu ya. Ya. Oke, next. Yang penting tahu aja setelah ini saya harus ngapain gitu. Nah, Tujuan dari seminar proposal ini. Bu, punten mungkin ada tambahan sedikit Bu dari saya. Ya, mangga Pak Halo? Iwan. Ya, kalau yang tadi disampaikan Bu Rafika, Pak Yan, sangat lengkap ya, bagus ya. Jadi bisa jadi referensi teman-teman. Dan yang paling penting sih menurut saya urutan pertama memang harus tahu dulu kebutuhan betul-betul dari mereka. Yang kedua adalah yang tadi disebut sebagai gap tadi ya Pak Yayan deh. Maksudnya yang ada sekarang, yang existing itu, metode yang digunakan untuk mengukur itu seperti apa. Nah, dan itu kecepatannya berapa besar, banyak per satuan waktu, misalnya per jam kayak atau per jam ya biasanya. Penelitiannya berapa satuan waktu. Nah, terus apakah ada pengulangan dalam pekerjaan atau tidak, atau jumlah pekerjaan jadi banyak atau tidak. Nah, itu harus dilihat lagi. Nah, fungsi dari sensor tadi yang mau pakai LDR yang cahaya ya, yang pakai light itu atau pakai sensor apa gitu ya. Nah, itu bisa mengikuti dari kebutuhan itu supaya menjawab permasalahan mengenai tingkat kecepatan sortir atau tidak adanya pengulangan pekerjaan. Sebab kalau dikasih alat tapi juga masih harus mengukur lagi secara manual, apakah itu pakai penggaris, pakai jangka sorong, ya percuma, alatnya jadi nggak terpakai. Karena kan kita melakukan pengulangan pekerjaan yang sama. Makanya paling penting mengetahui dulu existing yang sekarang itu seperti apa ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya yang diameter itu dan juga kecepatannya terlalu, penggunaan manual itu terlalu banyak ya, terlalu lama atau terlalu banyak langkah yang harus dilakukan atau terlalu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, man hour-nya terlalu besar misalkan. Nah, cuma mungkin secara kuantitatif agak sedikit diperdalam ya mengenai man hour, mengenai sortir per hour itu berjamnya dan gapnya gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata saya membutuhkan sensor. Tapi kalau ternyata nggak membutuhkan sensor juga nggak apa-apa gitu. Tapi tahu dulu existing dan gap yang ingin dicapai itu gitu. Menurut saya itu aja. Makasih Bu. Pak, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan masuknya ya. Kalau ini berawalnya dari apa Hasbi? Dari hasil magang? Iya Bu, selama magang. Memang di sana membutuhkan ya? Iya Bu. Atau dibutuh-butuhkan? Karena saya mengerjakan, merasakan Bu, jadi saya mencari solusi gitu Bu. Ini bisa Capeknya nih di gitu. sortir. Capeknya di bagian sortir Hasbi. Izin juga tadi menyinggung Bu, jadi penggarisnya itu dimodifikasi berbentuk huruf kayak huruf Y gitu. Jadi udah disesuaikan 2 cm, jadi tinggal ini kentang diukur gitu. Dari jam 7 sampai jam 3 itu sangat capek gitu Bu. Jadi saya ini. Ya berarti Hasbi tahu ya di sana ada berapa pekerja yang mengerjakan sortir gitu. Iya Bu. Dan untuk pengukurannya itu untuk G0 tidak dengan beratnya Bu, tapi hanya diameternya saja. Tidak hanya diameter dan jumlahnya saja, tidak dengan kiloannya lah Pak. Kalau misalkan semakin besar diameter, ada memungkinkan kentangnya semakin berat nggak? Iya Bu, ada. Cuman dilihat-lihat dari PT tersebut itu untuk G0 itu dihiraukan ukuran beratnya. Yang dilihat hanya ukuran diameternya saja.
nanti baca-baca lagi lah ya referensinya ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi dari teman-teman? Aman ya? Berarti itu ya, berarti Mindset-nya aspek teknis sama aspek ekonomis yang harus di ini ya. Berarti dan harus yang kayaknya kalau dari cerita-cerita sih yang prioritas-prioritas paling atas itu kecepatan sortir, terus keakuratan. Jadi jangan sampai sortirnya cepat tapi nggak akurat, yang 3,1 keukurnya 3,3 misalnya gitu-gitu tuh. Nah itu berarti akurasi alat itu harus jadi prioritas. Jadi kalau dari cerita-cerita ya, karena saya juga nggak kebayang ya gimana nggak kebayang, gambar-gambarnya kurang ya, jadi nggak ini. Sama tambahan sedikit lagi, itu apa namanya yang tadi Bu Rafika ya, gambar mesinnya ya, pakai US atau pakai Europe tuh gambar tekniknya, jadi kita bisa tahu penampang-penampangnya teh pakai AutoCAD. Ya, makasih. Ya, kalau izin nambahin juga Pak, Bu, Ya, juga mantap. mungkin ini menyentuh aspek apa ya, yang lebih eksplisit. Mungkin bicara tentang metode statistik yang akan digunakan nanti terkait analisis kuantitatif. Jadi betul tadi harus ada pretestnya dulu untuk mengukur akurasi waktu, akurasi eh, manual atau otomasi, ini mana yang lebih 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 bisa dipakai untuk alat tersebut. Sama justifikasi pemilihan tadi sensor, mungkin baca referensi lagi supaya kalian tidak terlalu, tapi dibatasi juga ya, dibatasi juga pemilihan sensornya. Tadi kan saya memberikan masukan terkait LDR sama load cell. Ya, karena data sensor ini nanti bisa dikonversi jadi sebuah keputusan sortir nantinya. Itu mungkin serta perhitungan akurasi, efisiensi, serta uji validasi mungkin ya, agar bisa membandingkan tadi masukan dari Pak Iwan terkait alat ukur manual kan. Kalau kalau ini sudah otomatis, kenapa harus diukur manual lagi? Artinya secara uji validasinya sudah clear tuh sebetulnya kalau menggunakan alat ini. Satu lagi terakhir terkait cost benefit tadi, betul bahwa alat ini akan menghasilkan keuntungan untuk, anggaplah dipakai perusahaan. Perkirakan kalau alat ini digunakan untuk perusahaan, berapa nilai yang akan diterima perusahaan, keuntungannya berapa. Dihitung cost benefit analisnya, dihitung supaya lebih lebih kaya lah penelitian ini, menjadi lebih kaya, lebih menarik. Apalagi kalau ini menjadi sebuah produk yang bisa dihakikan. Kalian lengkap dari hulu ke hilir sampai ke cost benefitnya dihitung, itu akan bisa selesai semua insya Allah. Mungkin itu masukan dari saya sedikit. Terima kasih. Ya, bisa lah, ini ada 4 orang ya, dibagi-bagi, nanti ada yang fokus ke pradesainnya atau prapenelitian, terus ada yang fokus ke desain, ada juga yang fokus ke metode analisis, ada juga yang ke ekonomi tadi ya. Misalkan tadi alternatifnya, kalian pilih dulu yang pradesain, alternatifnya ada pakai sensor LDR, ada yang pakai load cell, ada juga yang pakai dinamo misalnya, atau alternatif keempat malah manual yang paling bagus gitu. Nah, nanti kriteria-kriterianya, nah itu yang menjadi PR, itu tiap kriteria. Kalian harus menentukan kriteria apa yang menjadi priority nanti. Nanti kan di akhir bisa diketahui di ranking ya, alternatif mana yang paling besar nilainya. Bayang ya? Alternatifnya udah ada tuh beberapa bocoran, ada yang pakai LDR, ada yang pakai load cell, ada yang pakai dinamo. Masukkan aja yang pakai dinamo ini ke beberapa alternatif pemilihan. Saya yang udah dianalisis juga kan yang ini. Oke, clear? Ya, mulai besok tuh ada yang mau kepo-kepo lagi atau tanya-tanya Pak Yayan, udah ada di kampus. Tapi saya besok ada acara ya, tidak ada di kampus kayaknya.
Oke, dari teman-teman mungkin ada penutup? Ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Sebagai penutup. Baik, sebelumnya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji. Alhamdulillah untuk seminar proposal hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam seminar proposal hari ini. Dan juga ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan sebagai penguji 2, Sama Pak Ibu. Fuad sebagai penguji 1, Tetap dan semangat ya. ya, jadi semakin cepat kalian maju seminar proposal, semakin tahu juga gap-nya di mana ya, kurangnya. Kalau nanti proposalnya di akhir-akhir, wah ternyata PR-nya masih banyak. Selamatlah sudah melaksanakan seminar proposal ya. Satu langkah selesai, tinggal satu langkah berikutnya lebih mudah insya Allah. Insya Allah. Jangan menghilang, tenang saja. Ya, terima Kalau kasih. jangan menghilang, jangan panik, tetap jalin komunikasi. Ya, kalau semester 8 ini harus lebih cerewet daripada dosennya. Jangan dosennya Iya, yang nyari kalian ya. betul. Kalau dosennya nggak akan nyari, kalian datang aja baru ini bisa dikonsultasikan. Harus kalian yang cari. Baik, terima kasih kita akhiri seminar proposal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Amin. Izin lihat, Bu. Terima kasih Pak, Ibu. Stop record, Nan. Stop record, Nan. Stop record. Kalau di code, insya Allah aman, enggak? Kalau di komputer nih, agak sulit.